Oke, Shalom. Kembali lagi bersama saya, Joni Ringgi. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan beberapa hal atau beberapa materi yang saya membagi karena ada beberapa adik yang bertanya karena mereka tahu saya itu ambil jurusan ilmu administrasi negara. Jadi kemarin ada salah satu adik yang bertanya, kakak ambil jurusan apa? Jadi saya jawab itu, saya ambil jurusan administrasi negara. Nah, itu pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua, dia bertanya seperti begini, kakak, di ilmu administrasi negara itu belajar apa sih? Nah, itu. Jadi saya mau jawab tidak, mau tidak harus jawab. Nah, jadi sebelum kita masuk tag berikutnya untuk apa itu administrasi negara, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar bisa dapat nonton video berikut nanti. Thank you. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Oke, baik teman-teman. Ya, sesuai pertanyaan Adi kemarin bahwa kakak ambil jurusan apa? Jadi saya bilang jurusan administrasi negara. Jadi begini Adi, jurusan administrasi negara itu ya memang salah satu adalah kita mempelajari tentang sebuah kebijakan pemerintahan, sebuah kebijakan pemerintahan, sebuah pembangunan maupun SDM atau sumber daya manusia. Ini salah satu yang penting kita pelajari di ilmu administrasi negara, bagaimana agar jalannya roda pemerintahan ini sistem berkelanjutan gitu ya, sistem berlanjutan. Nah, tetapi yang kita harus pelajari dalam administrasi negara itu secara umum, administrasi negara atau public administration itu adalah program studi yang kita pelajari tentang administrasi yang secara spesifik maupun efisien, baik administrasi negara maupun administrasi pemerintah dan unsur-unsurnya di dalam tersebut. Nah, jadi ilmu administrasi negara ini ya, ilmu administrasi negara ya ada dua pengertian ya, ada dua pengertian administrasi. Yang pertama itu ada pengertian sempit ya, pengertian sempit sama pengertian luas. Nah, apa sih itu pengertian sempit? Jadi pengertian sempit ini begini. Jadi pengertian sempit itu mungkin kita kita bersama bahwa uh, salah satu bagian tata usaha atau TU ya, TU ya. Jadi situ pasti berbagai macam dokumen-dokumen ya, pokoknya berhubungan dengan dokumen seperti uh, catat mencatat, surat menyurat, ketik mengetik, pembukuan yang sederhana. Itu salah satu administrasi pengertian sempit. Mungkin salah satu contoh kita lihat di daerah kita masing-masing, mungkin banyak surat menyurat. Nah, itu salah satu administrasi dalam pengertian sempit ya. Itu salah satu pengertian salah satu di situ akan terjun di tentang tata usaha. Nah, itu udah sempit. Yang kedua itu administrasi dalam pengertian luas. Jadi namanya luas ini bukan mencakup tentang dokumen lagi, tapi dia ini akan mencakup pertemuan orang ya. Pertemuan orang itu ya antara dua atau lebih dari dua orang. Jadi mereka ada pertemuan sekelompok orang dalam satu ruangan lingkup ya. Jadi satu ruangan lingkup itu mereka ada yang salah satu saling berdiskusi. Nah, dengan tujuan itu adalah untuk mengetahui adminnya seperti apa gitu. Nah, salah satu contohnya di lembaga pemerintahan. Ya, mungkin aparat pemerintahan baik eh, kelurahan, kabupaten kota maupun pusat negara itu salah satu adalah yang lebih banyak itu adalah administrasi dalam pengertian sempit dan luas sudah yang berjalan. Kenapa? Di dalam administrasi luas itu pasti mereka sebelum terjun ke lapangan ya, sebelum terjun lapangan pasti adanya yang namanya saling berkomunikasi ya, saling berkomunikasi atau adanya pertemuan. Nah, dengan tujuan untuk kita tahu sebuah kebijakan apa, pembangunan apa yang harus dilaksanakan. Nah, itu satu administrasi secara luas. Jadi saya akan menyimpulkan sedikit. Administrasi luas itu adalah adanya kumpulan orang berkelompok baik dari dua maupun lebih dari dua orang. Itu sih dari administrasi luas. Jadi itu adalah salah satu. Nah, kita langsung aja kepada
eee, administrasi negara itu tadi sudah ada salah satu program studi yang pelajari tentang administrasi fisik maupun efisien. Jadi ilmu administrasi, ya ilmu administrasi negara dalam bahasa ilmu sosial dan politik, yaitu ada 3 elemen penting lembaga yang kita harus pelajari demi menjalankan roda pemerintahan. Yaitu pertama adalah lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan lembaga eksekutif. Nah, inilah salah satu 3 yang peran penting yang kita pelajari dalam ilmu administrasi negara dengan tujuan untuk bisa mengetahui sebuah kebijakan maupun pembangunan negara kita seperti apa sih begitu, maupun dalam pelayanan. Nah, itu adalah salah satu penjelasan sedikit tentang administrasi negara tadi. Nah, dalam administrasi negara juga itu kita memang kita pelajari salah satu antara lembaga, ya. Tadi bilang lembaga legislatif, mungkin bertanya, Kak, dalam lembaga legislatif itu apa sih pengertian? Nah, mungkin seperti itu kan. Nah, oleh itu saya tidak akan menjelaskan, tetapi mungkin nanti berikutnya bisa jelaskan semuanya itu karena kita lihat durasi waktunya gitu. Saya singkat dikit. Dalam administrasi negara itu kita mempelajari tentang uh, BUMN, ya, BUMN, BUMD maupun BUMS. Jadi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan maupun badan usaha milik swasta. Itu adalah 3 badan ini kita pelajari juga gitu. Jadi memang administrasi ini bukan cuma pengertian sempit dan luas saja dalam bernegara kita, tapi dia luas, ya, jadi luas, jadi banyak pengertian. Mungkin teman-teman lebih banyak paham itu administrasi negara, dan saya juga belum begitu paham juga, tapi saya masih belajar. Jadi dari sinilah kita saling berkomunikasi, saling uh, memperbaiki ketika ada kesalahan yang kita saling bertanya atau saling yang kita jelaskan di publik umum itu sendiri. Jadi oleh karena itu demikianlah video penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan silakan komen di kolom bawah, itu di kolom komentar, silakan di kolom komen, bisa saya akan memperbaiki. Oke, demikian, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.